Selamat pagi Bu Ria dan teman-teman semua. Di sini bersama kami kelompok 6, saya sendiri yaitu Echa dan saya ditemani oleh Bapak Handi dan Ibu Yusi. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil penulisan kami yang berjudul Penggunaan Platform sebagai bentuk mengelola, melindungi, dan membagikan digital resources pada pembelajaran daring. Saya akan memaparkan dimulai dari latar belakang. Adapun sebelum itu, kompetensi digital pada area yang diberikan kepada kami yaitu Managing, Protecting, and Sharing Digital Resources. Nah, observasi pada suatu sekolah yang kami temukan, nah di bagian pengelolaan, faktanya guru tidak mengunggah file sesuai dengan tempat yang diberikan, jadi folder yang telah dibuat tidak terguna dengan baik dan file-file yang ada tidak tersusun dengan baik. Lalu di bagian perlindungan dan pembagian, guru tidak memanfaatkan nih fitur assignment, di mana guru memberikan feedback dan penilaian secara general sehingga seluruh anggota Teams yang ada di dalam kelas Teams itu dapat mendownload, membagikan gitu. Dan padahal seharusnya menurut Pak Pratorius bahwa dan teman-teman juga tahu bahwa fitur assignment ini bisa dimaksimalkan nih dalam perlindungan dan pembagiannya, dan karena fitur assignment kan bisa memberikan feedback secara pribadi dan pengelolaannya pun bisa lebih efektif gitu kan. Kenapa sih pengelolaan, perlindungan dan pembagian digital resources atau kita bisa identifikasi di sini yaitu data siswa dalam Microsoft Teams harus dimaksimalkan gitu ya? Karena menurut Pak Geronimo dan Lau bahwa data sensitif siswa seperti nilai ini merupakan non-directory information atau data yang tergolong sensitif gitu. Dan kata Pak Redeker juga yang di buku kita European, yaitu salah satu aktivitas di dalam protecting, managing, and sharing digital resources yaitu guru mampu nih mengelola seefektif mungkin bagian data sensitif siswa seperti nilai siswa gitu. Oleh sebab itu kita dapat melihat gitu ya bahwa terjadi kesenjangan antara fakta yang ada dan harapan kita dalam pemaksimalan protecting, managing, and sharing digital resources dalam Microsoft Teams gitu kan. Dikarenakan apa? Identifikasi masalah yang kita bisa lihat kurang maksimalnya nih kompetensi pengelolaan, pelindungan, dan bagian sumber daya digital di dalam platform Teams. Nah, kalau kita lihat bentuk pemaksimalan mengelola, melindungi, dan membagikan sumber daya digital ini sebagai manusia, ini salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa salah satu atribut yang dikomunikasikan oleh Tuhan yaitu intelektual, sehingga kita mampu memaksimalkan kompetensi digital yang saya maksud ini gitu. Itu merupakan suatu pertanggungjawaban kepada Tuhan. Adapun tujuan penulisan yang bisa kami sampaikan yaitu mengkaji pemaksimalan kompetensi guru dalam mengelola, melindungi, dan membagikan sumber daya digital dalam pembelajaran daring. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai digital resources. Jadi, apa itu digital resources? Digital resources merupakan keseluruhan konten yang dapat dimuat secara digital. Begitu kata Bapak Redeker. Kemudian, di dalam pembelajaran itu sendiri, sumber daya digital di dalam pembelajaran itu didefinisikan sebagai konten multimedia berbasis teknologi yang secara khusus dirancang untuk pembelajaran, di mana fokusnya itu didasarkan pada kegunaannya untuk apa, bagaimana cara merancangnya, dan bagaimana mengembangkan sumber daya digital itu sendiri. Kemudian, karena jenisnya yang begitu banyak, maka perlu adanya pengklasifikasian dari sumber daya digital ini. Jadi, Bapak Churchill mengatakan bahwa sumber daya digital itu dibagikan berdasarkan kurikulum yang ada, di mana diantaranya ada tampilan informasi, presentasi, dan lain sebagainya tadi. Kemudian Bapak Redeker juga memberikan contoh, salah satunya adalah platform, di mana platform ini digunakan oleh sekolah dalam pembelajaran itu sendiri, yaitu platform Microsoft Teams. Setelah diketahui pemaparan mengenai digital resources yang telah dipaparkan sebelumnya, sebagai seorang pendidik tentunya terkhusus kita dalam dunia pendidikan perlu mengetahui di mana kompetensi digital seorang pendidik itu, posisi kita itu di mana posisinya. Berada pada tahapan mana sehingga kita bisa mengembangkan kompetensi digital tersebut. Di Kompedu menyusun sebuah framework ataupun kerangka di dalam mengatur konten digital.
Sehingga konten digital tersebut seharusnya dapat tersedia untuk setiap stakeholder, yaitu orang tua, siswa, serta guru, seperti itu. Sehingga setiap perlindungan, setiap bagaimana proteksi dan bagaimana pembagian sumber daya digital tersebut dapat memberikan sebuah bentuk atribusi yang tepat di dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh yang sudah disebutkan sebelumnya, itu sumber daya digital salah satunya adalah platform. Sehingga bagaimana posisi seorang pendidik, Rideka 2017 membagikan sebuah progressions ataupun posisi sebagai seorang pendidik yang diakumulasikan, juga mendapat dari taksonomi Bloom, yang terinspirasi oleh taksonomi Bloom yang mulai dari A1 hingga C2 untuk mengetahui kompetensi seorang pendidik, kompetensi digital itu agar dapat memaksimalkan, seumpama berada di A1 agar bisa semakin memaksimalkan hingga ke jenjang-jenjang berikutnya. Nah, ada pun fokus kajian yang ketiga yaitu mengelola, melindungi, dan membagikan digital resources pada platform Teams. Nah, teman-teman pasti tahu deh ya, kalau aplikasi Microsoft Teams ini memungkinkan guru dalam mengelola pembelajarannya lebih baik, termasuk dalam mengatur pelajaran interaktif, memberikan umpan balik yang efektif dan tepat waktu, memberikan pengumuman, dan lain sebagainya. Nah, Microsoft Teams ini dapat juga digunakan untuk melindungi nih data sensitif nih yang penting yang dari awal tadi. Lalu mengelola jadwal tugas, instruksi, menambahkan sumber daya untuk diserahkan, menilai dengan rubrik, dan dapat melacak kemajuan kelas serta individu di tab nilai. Jika memang kita maksimalkan nih kompetensi kita dalam pengelolaan, pelindungan, dan pembagian data di dalam platform Teams. Oke. Apabila mencari benang merah ataupun mencari kesinambungan antara ketiga fokus kajian tersebut, didapatkan sebuah pemahaman bahwa penggunaan platform which is digital resources ya, as a part of digital resources, untuk pemaksimalannya itu sendiri adalah bentuk seorang guru dapat mengambil sebuah tindakan untuk membagikan, untuk melindungi, serta mengelola digital resources itu sendiri. Sehingga dari sekolah yang bisa kami observasi Bapak Ibu, kami memberikan sebuah platform ataupun sebuah bentuk platform yang menjadi solusi adalah Microsoft Teams. Sehingga solusinya adalah pemaksimalan platform Microsoft Teams itu sendiri dalam pembelajaran kelas untuk meningkatkan digital resources yang guru miliki. Dan kegiatan yang kita lakukan ini sudah ada di sekolah. Jadi programnya adalah professional development, di mana professional development itu didefinisikan sebagai rencana yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan terkait dengan pekerjaan dan aktivitas untuk meningkatkan kemampuan guru atau yang biasa kita sebut sebagai peningkatan kompetensi guru. Namun yang membedakan adalah bentuknya, di mana bentuk yang kami rancang adalah bentuk pelatihan, di mana pelatihan itu dapat dilaksanakan untuk memanfaatkan teknologi dan sumber daya digital, terkhusus pada bagian platform Teams, sehingga platform tersebut dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan secara mumpuni. Dan berikut adalah langkah-langkah di dalam melakukan proses pelatihan itu sendiri. Yang pertama adalah pelatihan, pelaksanaannya, penyampaian materi berupa bagaimana pengelolaan Microsoft Teams, mulai dari managing, protecting, dan sharing digital resources, kemudian pembuatan action plan yang memasukkan RPP di dalamnya, kemudian implementasi materi, yaitu RPP tersebut dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Kemudian guru melakukan evaluasi, di mana evaluasi tersebut guru mengisi form evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelatihan itu berfungsi. Kemudian yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Apabila hasil evaluasi itu rendah, maka perlu adanya pelatihan ulang, pelatihan yang lebih lanjut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemaksimalan platform pembelajaran di dalam Microsoft Teams dalam mengelola, melindungi, dan membagikan sumber daya digital itu dapat dilakukan menggunakan pelatihan di dalam professional development. Demikian, terima kasih.
Bye.